Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan YouTuber pemula, selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar YouTube. Oke, rekan-rekan, kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang apa yang terjadi setelah monet. Oke, ikuti, jangan skip video ini, karena mungkin sharing pengalaman ini bermanfaat, berguna bagi rekan-rekan yang nanti jika sudah monet. Oke, rekan-rekan. Semoga hari-hari dilalui dengan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia. Maka jangan lupa bahagia. Oke, rekan-rekan. Seperti yang sudah diinformasikan Pak Tua, channel Pak Tua Belajar sudah monet. Namun apakah persoalannya sudah selesai? Apakah semuanya berjalan baik? Rekan-rekan, ternyata tidak. Ada tantangan yang masih harus dihadapi. Oke. Jadi begitu monet, semuanya tidak kemudian menjadi lebih mudah. Dulu atau kemarin-kemarin sebelum monet, kita semangat mencari jumlah subscriber 1000, mencari jam tonton 4000, dan kemudian setelah tercapai, diajukan monet dan diterima, ternyata semuanya tidak kemudian menjadi lebih mudah. Justru tantangan terbesar, justru tantangan yang sebenarnya, the real challenge, kita hadapi setelah monet. Oke, rekan-rekan, kita berbagi cerita. Begini, rekan-rekan, tidak salah kok ketika kita sebelum monet itu mencari subscriber dengan berbagai cara, ya. Jadi kita berkunjung ke channel teman, kita mengajak untuk saling sub, gitu ya. Itu enggak salah, karena memang target kita untuk segera monet. Dan setelah tercapai, rekan-rekan, apakah gitu ya, jadi lebih mudah? Ternyata tidak, rekan-rekan. Karena begini, setelah monet, yang kita lakukan itu serba hati-hati, rekan-rekan. Jadi serba hati-hati. Kalau sebelum monet kita bisa bebas main, istilahnya sub for sub, bebas saling kunjung, bebas ya kesana kemari gitu, tanpa ada kekhawatiran subscriber kita hilang, tanpa ada kekhawatiran jam tayang kita hilang. Tapi setelah monet, kekhawatiran itu ada. Jadi jumlah subscriber kita hilang, itu ada kita kekhawatiran begitu. Dan itu real terjadi. Itu real terjadi. Subscriber baru dapat 5, hilang justru malah bisa 10. Lebih banyak. Jadi contoh kasusnya channelnya Pak Tua Belajar. Dari jumlah subscriber yang 1320, kemudian berkurang. Yang pengalamannya sebagian sudah diceritakan di video sebelumnya. Gitu ya. Jadi dapat subscriber sekian, kemudian hilangnya juga sekian. Bahkan yang terakhir sekitar tinggal 2771. Kemudian tambah lagi sampai 1288. Nggak tahu apa, kemudian ada yang komen 1, ada yang komen 2, kemudian turun lagi. Selalu begitu, rekan-rekan. Jadi itu tantangan terbesarnya. Sehingga kita lebih berhati-hati ketika mengalami hal itu. Maka memang dipesankan oleh para YouTuber yang sudah besar, ketika sudah mencapai 1000, ketika sudah mencapai 4000 jam tayang, apalagi ketika sudah monet, semuanya harus lebih hati-hati.
Sebab bisa terjadi ketika jumlah subscriber kita berkurang dari 1000, nanti bisa dismonet, kan begitu masalahnya. Jadi kita harus hati-hati, tidak berani lagi main yang seperti yang kemarin-kemarin gitu ya rekan-rekan. Nah, gini rekan-rekan, kemudian ada pertanyaan. Jadi ini share-nya yang penting. Setelah monet, kenapa jadi sepi? Pengunjungnya sepi, view-nya sedikit, viewernya sedikit, jumlah jam tayangnya tidak bertambah, jumlah subscribernya juga sulit bertambah. Ya itu tadi rekan-rekan, karena kita berhati-hati. Sudah jarang berkunjung ke sana kemari karena memang sudah tidak bebas seperti kemarin-kemarin. Jadi mohon maaf, ketika Pak Tua belajar sudah tidak bebas lagi berkunjung, karena memang sungguh-sungguh hati-hati. Karena Pak Tua juga mengalami jumlah subscriber yang berkurangnya itu drastis. Itu masalahnya rekan-rekan. Ditambah dengan subscriber kita itu kan dulu tujuannya hanya itu mencari subscriber. Mereka tidak membutuhkan video kita gitu. Jadi ketika kemarin berkunjung ke video kita itu karena memang dalam rangka itu tadi, sub for sub gitu ya. Nah, ketika itu sudah tercapai, maka mereka sudah nggak butuh video kita lagi. Maka kemudian video kita jadi sepi. Jadi itu tantangan bagi para YouTuber pemula yang sudah mulai monet, dan itu dirasakan oleh Pak Tua belajar. Maka dari itu, rekan-rekan, yang bisa kita lakukan adalah satu, menyadari hal itu bahwa itu memang akan terjadi. Jika jumlah subscribernya hasil dari seperti yang sudah disebutkan tadi, maka pasti akan mengalami sepi penonton, sepi pengunjung. Jumlah subscribernya sedikit, bahkan cenderung berkurang. Itu pasti. Jadi ini harus kita sadari pertama. Maka tidak kaget nanti ketika rekan-rekan YouTuber pemula sudah berhasil memonetisasi channel YouTube-nya, gitu ya. Kemudian yang kedua harus lebih berhati-hati dalam melakukan tadi itu, ya. Jadi ini cara yang kedua, kita harus berhati-hati. Kemudian yang ketiga, life must go on, hidup terus berjalan, nggak usah berpikir channel kita jadi sepi, penontonnya jadi sedikit, no problem, nggak masalah. Yang penting kita lakukan adalah selalu bikin konten. Konten kita buat secara kontinu, terus-menerus, dengan catatan video kita harus makin berkualitas. Itu rekan-rekan. Jadi satunya cara itu. Karena kita sudah tidak bebas lagi melakukan seperti yang kemarin-kemarin sebelum monetisasi. Itu rekan-rekan. Ya berbeda halnya ketika mungkin rekan-rekan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, silahkan saja, itu catatan saya. Tapi ketika kita berhati-hati, karena upaya kita untuk bisa monetisasi itu sungguh luar biasa, effort kita jerih payah kita itu sungguh luar biasa, maka kita memang kalau saya pribadi, Pak Tua belajar, tidak seberani yang kemarin, dan ini juga disarankan oleh teman saya yang kebetulan YouTuber sukses. Boleh kita berusaha macam-macam, tapi sebelum monetisasi. Begitu sudah monetisasi, fokus pada membuat konten, fokus pada membuat video yang sebaik-baiknya, semenarik mungkin. Maka itu yang saya lakukan, rekan-rekan. Semampu saya tentu saja. Video-video saya buat dengan, saya berusaha untuk semenarik mungkin, minimal menurut saya. Jika menurut penonton, jika menurut rekan-rekan belum menarik, ya silahkan memberikan saran di komentar, silahkan memberikan masukan, silahkan memberikan kritik di komentar. Boleh, saya acungi jempol jika ada teman-teman yang mau memberikan kritik, mau ada yang memberikan saran, mau ada yang memberikan masukan. Itu sangat welcome, sangat diterima rekan-rekan. Karena kita tidak tahu apa keinginan rekan-rekan ketika menonton video saya. Tapi prinsipnya itu, kita harus menyadari betul bahwa kita harus mulai dari nol lagi, seakan-akan begitu. Jadi setelah monet, seakan-akan kita mulai
memulai segalanya dari nol. Itu. Sehingga kita harus berjuang, kita harus lebih meningkatkan lagi effort kita. Jadi itu, rekan-rekan, kita harus menyadari bahwa begitu monetisasi berhasil kita dapatkan, maka akan mengalami sepi penonton. Karena kita tidak seberani sebelumnya. Berbeda halnya ketika subscriber yang kita dapatkan sungguh-sungguh alami. Mereka datang, nonton video, kemudian dengan kesadaran sendiri, subscribe, maka itu mereka akan datang berulang. Tapi karena mereka datang, kita suruh, kita minta, sehingga mereka nggak butuh dengan video kita. Maka sekarang mereka nggak nonton video kita, nggak nonton video channel Pak Tua Belajar. Itu saya maklumi. Maka saya berjuang lagi dari nol, rekan-rekan. Itu sharing saya. Jangan lupa untuk memberikan like, memberikan komentar yang konstruktif, membangun, bermanfaat bagi YouTuber yang lain. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bagikan. Karena di video Pak Tua Belajar insya Allah bermanfaat semuanya. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.